Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Sistem tersebut memiliki tugas utama untuk mengedarkan oksigen, nutrisi, dan darah ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Komponen sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri atas organ jantung dan pembuluh darah. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah dan zat yang dikandungnya ke seluruh bagian tubuh manusia. Untuk menjaga agar darah tetap mencapai seluruh bagian tubuh secara terus-menerus, maka jantung sebagai pompa harus berdenyut secara terus-menerus pula. Denyutan jantung diatur oleh sistem saraf otonom atau SSO yang berada di luar kesadaran atau kendali kita, sehingga kita tidak dapat mengatur denyutan jantung seperti kehendak kita. Sistem kardiovaskular merupakan sistem tertutup, artinya darah yang ditransportasikan akan berada di dalam jantung dan pembuluh darah, tidak dialirkan keluar pembuluh darah. Berdasarkan arah aliran darah, maka pembuluh darah dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung atau arteri, dan pembuluh darah yang menuju jantung atau vena. Berdasarkan ukuran penapangnya atau diameter, maka pembuluh darah arteri dan vena dapat dikelompokkan menjadi pembuluh darah besar, sedang, dan kecil. Di antara pembuluh darah arteri kecil atau arteriole dan vena kecil venul akan terdapat saluran kecil yang disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini menghubungkan bagian pembuluh darah arteri dan vena. Pembuluh kapiler ini memiliki struktur histologis tertentu. Selanjutnya adalah anatomi sistem kardiovaskular. Yang pertama adalah jantung. Jantung terletak di rongga dada atau toraks dan cenderung terletak di sisi kiri. Jantung dikelilingi oleh pembuluh darah besar dan organ paru dan timus di bagian depannya. Jantung terdiri dari 4 ruang jantung yang dipisahkan oleh sekat-sekat jantung. 4 ruang jantung tersebut adalah yang pertama atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Ruang jantung ini terbentuk karena adanya sekat interventrikular dan sekat atrioventrikular. Pada sekat atrioventrikular terdapat 2 buah katup jantung, yaitu katup tricuspidalis dan katup bicupitalis. Atrium kanan dan kiri memiliki ukuran yang sama, demikian juga ventrikel kanan dan kiri. Atrium dibatasi oleh otot jantung dan sekat yang tipis, sedangkan bagian ventrikel dibatasi oleh otot jantung dan sekitar interventrikular yang darah mengalir di dalam jantung ke satu arah dari sisi kiri kanan ke sisi kiri. Hal ini dimungkinkan karena adanya katup-katup jantung yang akan mencegah aliran darah balik. Katup-katup ini hanya mengizinkan darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan dan dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Darah di dalam jantung mengalir dalam satu arah. Dari atrium kanan, darah akan mengalir ke ventrikel kanan. Darah ini mengandung oksigen yang rendah dan banyak mengandung CO2. Kemudian darah dialirkan ke paru melalui arteri pulmonalis untuk mendapatkan oksigen. Dari paru-paru darah kembali ke atrium kiri jantung melalui vena pulmonalis. Darah ini kaya akan oksigen karena telah mengalami oksigenisasi di paru. Dari atrium kiri dialirkan ke ventrikel kiri, selanjutnya ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya adalah sistem transportasi oksigen yang dibagi menjadi 3. Yang pertama sistem pernapasan atau respiratory, yang kedua sistem peredaran atau circulatory system, yang ketiga adalah sistem otot atau muscular system. Selanjutnya adalah komponen utama transportasi oksigen. Yang pertama adalah paru-paru. Paru-paru dapat menyerap 120-180 liter udara per menit untuk manusia normal. Yang kedua adalah kemampuan darah membawa oksigen. Hal ini tergantung pada volume darah dan jumlah sel darah merah di dalamnya. Sel darah merah membawa hemoglobin yang sesungguhnya membawa oksigen dalam darah. Komponen ketiga adalah jantung. Output dari sistem jantung adalah ukuran banyaknya darah yang dipompa oleh jantung melalui sistem peredaran ke tubuh dalam waktu 1 menit. Sama dengan volume darah yang dipompa untuk setiap detak jantung dikalikan jumlah detak jantung per menit. Volume darah yang dipompa dapat ditingkatkan melalui latihan. Komponen keempat adalah kerapatan saluran kapilari. Setiap serat otot yang dikelilingi oleh sejumlah kapilari yang merupakan pemanjangan dari saluran arteri. Peningkatan jumlah kapilari di sekitar serat otot akan memberikan lebih banyak darah bagi area tersebut, yang berarti menambah asupan oksigen pada otot.